Perkenalkan, nama saya Riki Sabana dari kelas 12 TKR 4 nomor absen 18. Kali ini saya akan mendiagnosis tentang sistem pendingin dan pelumas. Begitu pentingnya peran sistem pendingin pada kendaraan, sehingga perlu dijaga kestabilan suhu kerja mesin. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau sistem pendingin ini mengalami kerusakan atau gangguan. Selama masih mesin hidup, mesin akan terus menghasilkan panas yang lama-kelamaan panas semakin tinggi sehingga akan menjadi kerusakan pada komponen mesin. Pemeriksaan kebocoran pada engine coolant. Yang pertama, periksa apakah level coolant sampai pada lubang filter. Pasang radiator thruster dan berikan tekanan 160 kPa. Kemudian periksa apakah terdapat kebocoran pada radiator hose atau sambungannya. Peringatan: saat melakukan pengetesan pada coolant sistem, lepaskan pressure dari coolant sistem secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya luka bakar akibat panasnya coolant. Pastikan untuk membersihkan seluruh tempat pemeriksaan sampai dari kelembapan. Saat melakukan pengujian, berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan coolant. Hati-hati saat pemasangan dan melepas thruster dan melakukan pengujian. Jangan melakukan perubahan bentuk leher pada radiator. Bila menemukan kebocoran, perbaiki atau ganti part yang bersangkutan. Servis pada kendaraan. Yang kedua, pemeriksaan radiator cap filling opening pressure. Gunakan cap adapter untuk menyambung cap dengan tester. Pastikan cap dalam keadaan bersih sebelum melakukan pengujian. Karat-karat atau benda-benda asing lainnya pada cap seal akan menyebabkan pembacaan yang tidak benar. 2. Naikkan tekanan sampai dengan indikator pada alat ukur berhenti bergerak. Minim limit yaitu 84 kPa, nilai standar 94 sampai 122 kPa. Ganti radial cap mana hasil pembacaan tidak tetap atau melebihi limit. Penggantian engine coolant. Yang pertama, lepaskan underplate dan engine undercover foam. Kuras keluarkan air dalam radiator dan head core engine. Setelah melepaskan radiator dan bulb, saat melepaskan radiator cap, lakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya kontak dengan coolant panas atau uap panas. Letakkan handuk tebal pada radiator cap dan putar cap berlawanan arah jarum sedikit untuk melepaskan uap panas. Kemudian putar cap dengan perlahan-lahan berlawanan arus jam. Keluarkan air dari dalam water jacket dengan melepaskan engine oil cover water hose pada engine oil cooler. Lepaskan radiator kondensor tank, kemudian keluarkan coolant. Keluarkan coolant, kemudian bersihkan jalur coolant dengan mengalirkan air ke dalam radiator melalui radiator cap. Pasang kembali engine cooler water hose pada engine oil cooler. Kencangkan radiator drain plug. Pasang kembali radiator kondensor tank. Dan dengan melihat kondisi coolant, gunakan konsentrasi yang cukup untuk suhu operasional aman dengan perbandingan antara 30 sampai dengan 60 derajat Celcius. 60%. Untuk pengisi coolant, campuran tepat adalah 50% air dan 50% antifreeze solution. Jangan menggunakan campuran alkohol atau metanol antifreeze atau engine coolant lain yang dicampur dengan alkohol atau metanol. Penggunaan antifreeze yang tidak benar dapat menyebabkan korosi pada komponen aluminium. Rekomendasi antifreeze diakui super long life coolant atau setara dengan kualitas 8,2 liter termasuk 0,6 liter radiator kondensor tank. Yang ke-10, lepaskan spesialis tool, kemudian pasang kembali radiator cap. Yang ke-11, hidupkan mesin dan panaskan sampai termostat membuka. Yang ke-12, setelah beberapa kali menaikkan putaran engine sampai 3000, kemudian matikan mesin. Lepaskan radiator cap setelah engine dingin dan tuangkan coolant sampai penuh, kemudian pasang kembali cap. Tambahkan coolant pada radiator kondensor tank antara tanda full and low. Bila diperlukan, jangan mengisi radiator kondensor berlebih. Lepaskan special tool, kemudian pasang kembali radiator cap. Pengukuran konsentrasi. Ukur temperatur dan spesifik gravity engine coolant untuk memeriksa konsentrasi antifreeze. Nilai standar 30-60%. Bila konsentrasi antifreeze di bawah 30%, bahan-bahan anti korosi akan berpengaruh.
Sebagai tambahan, bila konstruksi di atas 60%, kemampuan engine coolant dan antifreeze akan menurun sehingga akan mempengaruhi mesin. Pastikan untuk menjaga tingkatan konsentrasi pada rentang yang telah ditentukan. 5. Pemeriksaan kebocoran water pump atau engine coolant. Meskipun water pump normal, sisa-sisa engine coolant mungkin akan ditemukan di drain hole, vapor hole, dan permukaan water pump. Jika sisa engine coolant ditemukan, periksalah kebocoran water pump dengan metode berikut. 1. Bersihkan sisa engine coolant pada water pump. Lepaskan radiator cap. Peringatan: pastikan engine coolant sudah dingin ketika melepaskan radiator cap. Pasang radiator tester dan pressure pada 100 kPa. Perhatikan jangan memberikan tekanan lebih 100 kPa. Tahapan tekanan selama 20 menit dan periksakan ada kebocoran engine coolant, drain hole, vapor hole, dan permukaan water pump. Lepaskan radiator tester dan pasang radiator cap. Panaskan engine, biarkan idle selama 20 menit dan matikan. Periksa apakah ada kebocoran engine coolant dari air hole, vapor hole, dan permukaan water pump. Jika ditemukan kebocoran engine coolant pada langkah 4 dan 7, gantilah water pump. Pemasangan termostat. Hati-hati, jangan sampai rubber ring terlipat atau tergores. Pastikan tidak ada oli, rubber ring termostat, dan juga jangan sampai rubber ring terlipat atau tergores pada saat pemasangan. Pemasangan radiator lower hose. Masukkan radiator lower hose sejauh project dari water pump inlet hose fitting. Luruskan tanda pada lower hose radiator hose cam, kemudian hubungkan ke radiator lower hose. Pemeriksaan. Periksalah termostat. 1. Rendam termostat dalam air, kemudian panaskan air sambil diaduk. Periksa suhu pembukaan termostat valve. 2. Periksa apakah nilai valve lift sesuai dengan nilai standar ketika air pada suhu membuka penuh. Ukuran tinggi valve saat termostat tertutup penuh. Kemudian gunakan hasil pengukuran ini untuk membandingkan tinggi saat termostat membuka secara penuh. Nilai standar suhu pembukaan penuh 90 derajat Celcius. Besar valve lift 10 mm atau lebih. Radiator. Apa yang dimaksud radiator? Radiator merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi untuk menukar cairan radiator panas berubah menjadi dingin. Jadi saat air radiator keluar dari mesin bersuhu tinggi akan mendinginkan ketika berada di radiator dengan memanfaatkan hembusan udara yang melewati sirip-sirip radiator. Dengan demikian, saat cairan radiator kembali ke mesin memiliki suhu yang lebih rendah sehingga suhu kerja mesin tetap selalu stabil. Radiator dapat mengalami gangguan kebocoran yang membuat kurangnya volume air radiator. Alhasil, pertukaran suhu cairan pendingin tidak berjalan dengan baik. Cara untuk mengatasi gangguan tersebut adalah dengan membagi bagian yang bocor. Jika radiator mengalami korosi, maka perlu diganti dengan bagian yang baru. Namun bila gangguan kategori parah, maka Anda harus mengganti dengan unit radiator baru. Selain itu, gangguan radiator berkerak dapat menghambat pelepasan panas. Biasanya radiator berkerak disebabkan adanya akibat kotoran yang sudah mengeras. Sebaiknya perlu dilakukan pembersihan sebelum menggunakan tersebut agar tidak menjadi parah. Tutup radiator. Walaupun hanya sebuah tutup radiator, suatu ini memiliki peranan yang sangat penting pada sistem pendingin. Tutup radiator berfungsi untuk mengatur tekanan dan mengatur volume cairan radiator pada kapasitas yang ideal. Gangguan pada tutup radiator berupa rusaknya sil karet dan pegas yang telah melemah. Sebaiknya ganti dengan unit yang baru sesuai spesifikasi standar pabrik. Kipas pendingin. Komponen ini berfungsi untuk meningkatkan aliran udara yang mengalir melalui sirip-sirip radiator dan sekaligus menghembuskan udara ke arah mesin untuk membantu melepaskan panas. Gangguan pada kipas pendingin berupa putaran kipas yang tidak kencang karena fan belt kurang tegangan sehingga terjadi selip. Selain itu, kipas pendingin yang terlalu lentur akan menghasilkan aliran udara yang tidak begitu kuat sehingga perlu diganti dengan unit kipas baru.
Usahakan dalam pemasangan kipas pendingin tidak boleh terbalik. Pasalnya, kondisi kipas terbalik akan membuat aliran udara tidak sepenuhnya diterima oleh mesin dan radiator, sehingga proses pendinginan tidak optimal. Yang keempat yaitu pompa air. Pompa air atau water pump adalah komponen pendingin yang bertanggung jawab untuk mensirkulasikan cairan radiator melalui aliran pendingin. Apabila water pump mengalami gangguan, maka sirkulasi cairan radiator tidak bekerja dengan optimal. Alhasil, pertukaran panas pun akan terganggu. Masalah yang sering kali dialami water pump adalah kebocoran. Gangguan ini terjadi karena usia pakai komponen yang sudah lama atau tegangan fanbelt yang terlalu keras sehingga kinerja bearing dan seal pada water pump menjadi berat. Apabila kondisi kebocoran parah, sebaiknya ganti dengan unit pompa yang baru. Termostat. Termostat adalah komponen yang mengontrol aliran air radiator dan mengatur suhu optimal mesin termostat. Termostat bertugas menutup aliran air radiator dan mesin ketika suhu mesin masih rendah dan akan membuka saat suhu telah mencapai batas tertentu. Biasanya termostat membuka pada suhu mesin mencapai 80 sampai 82 derajat Celcius. Apabila termostat bermasalah atau rusak, harus segera diganti dengan unit yang baru agar sistem pendinginan mobil dapat berjalan normal. Pastikan saat memasang termostat harus posisi benar, karena pemasangannya terbalik akan menyebabkan kebocoran. Selang inlet dan outlet. Selang ini berfungsi sebagai aliran cairan pendingin dari mesin ke radiator dan dari radiator ke mesin. Masing-masing selang berada di bawah dan di atas radiator. Selang ini dikaitkan dengan cara diklem pada setiap ujungnya. Masalah yang sering dialami selang inlet dan outlet adalah robek, terlepas, dan penggunaan selang yang tidak tepat. Selang yang robek biasanya karena usia pakai yang sudah lama atau terjadi benturan dengan benda keras. Untuk selang yang terlepas disebabkan klem yang digunakan terputus, penggunaan klem yang tidak kuat dan panjang, selang yang terlalu pendek sehingga saat mesin hidup getaran dapat membuat selang lepas dari tempatnya. Sedangkan penggunaan yang kurang tepat juga bisa membuat selang robek dan terlepas. Carilah selang radiator yang tidak terlalu kaku, berkualitas, dan bentuknya sesuai dengan bawaan pabrik. Yang ketujuh yaitu selang bypass. Selang bypass merupakan selang yang berfungsi sebagai jalur kompensator tekanan yang dihasilkan oleh water pump saat termostat pada kondisi tertutup sehingga mencegah tekanan berlebih dari water pump. Selang ini terletak di bagian bawah rumah termostat dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Selang bypass sering mengalami kebocoran dan sobek. Biasanya masalah tersebut disebabkan masa pakai selang yang sudah lama, kualitas selang, dan pemakaian selang yang tidak sesuai anjuran pabrik. Cara memperbaiki adalah ganti selang dengan bahan berkualitas dan sesuai rekomendasi pabrik. Water jacket. Water jacket adalah ruang aliran air radiator yang terletak pada blok mesin dan kepala silinder. Water jacket menyelubungi bagian mesin yang menghasilkan panas ketika mesin bekerja, dan di ruang water jacket terjadi penyerapan panas yang dilakukan oleh cairan radiator terhadap bagian mesin yang panas. Dengan cara inilah suhu bekerja mesin selalu stabil. Gangguan yang sering dialami pada water jacket adalah aliran water jacket yang tersumbat karena kotoran dan kebocoran karena kepala silinder retak. Cara memperbaiki water jacket yang kotor adalah membersihkan dengan memakai radiator flush sampai benar-benar bersih dan gunakan radiator yang mengandung bahan pencegah korosi atau karat.
kepala silinder yang retak, biasanya karena mesin mengalami overheat yang sangat parah. Apabila retaknya tidak terlalu parah, sebaiknya ditempel saja. Tetapi bila tidak memungkinkan untuk ditempel, maka harus diganti dengan unit kepala silinder yang baru. Akan tetapi kasus semacam ini jarang sekali terjadi. Berikutnya kita ke sistem pelumas. Tujuan utama dari pelumas setiap peralatan mekanis adalah melenyapkan gesekan, keausan, dan kehilangan daya. Tujuan dari pelumas pada motor bakar adalah: 1. Menyerap dan memindahkan panas. Yang kedua, sebagai penyekat lubang antara torak dan silinder sehingga tekanan tidak bocor dari ruang pembakaran. Yang ketiga, sebagai bantalan untuk meredam suara berisik dari bagian-bagian yang bergerak. Yang keempat, prinsip bekerja sistem pelumas. Prinsip bekerja sistem pelumas yaitu oli diangkat oleh bak oli cutter, suatu sedotan dari pompa oli yang digerakkan oleh putaran roda gerigi yang dipompakan dengan putaran poros engkol melalui pipa hisap. Dari pompa oli disalurkan melalui pipa pembagi, kemudian dialirkan ke suatu media pendingin yang berupa pipa penunjang melingkar 1,5 lingkar dengan dinding bersirip untuk memperluas permukaan pipa sehingga proses pendingin lebih lancar dari udara sekitar atau berupa radiator oli atau tampak. Kedua sistem pendingin tersebut tergantung dari kapasitas diesel. Dalam hal terakhir ini, oli hanya menyalurkan ke dalam pipa yang cukup pendek saja. Dari ini, kotoran oli yang mungkin terbawa baik dari luar maupun sirkulasi di dalam mesin sendiri. Sistem pelumas pada rotor arm dari klep didapatkan melalui crankshaft, tempel, dan push rod langsung menembus baut pengatur jarak rotor arm, kemudian menetas keluar sejenak ditampung bak klep. Melalui celah antara push rod dan pipa pelindung push rod, oli mengalir ke bahan menuju ke bak filter untuk pelumasan. Ada metal dan juga dinding silinder. Oli disalurkan melalui pipa kapiler yang terdapat dalam dinding filter atau crankcase, juga masuk ke dalam pipa yang sejenis dengan crankcase. Tekanan pada minyak pelumas terlalu rendah. Tekanan minyak pelumas terlalu rendah mengindikasikan bahwa pada meteran tekanan minyak tidak menunjukkan pergerakan. Ada kemungkinan hal tersebut dikarenakan seperti: yang pertama, kurangnya minyak pelumas di dalam karter saringan. Yang kedua, area pompa minyak pelumas telah tertutup kotoran. Pegas pengatur tekanan minyak pelumas mengalami patah atau melemah. Minyak pelumas terlalu encer dan tekanan minyak pelumas pun tidak stabil. Pompa oli rusak, saluran oli pecah atau retak, saluran oli sebelum unit saklar tekanan terhalang atau tersumbat, bantalan mesin aus, kebocoran pada filter oli. Cara mengatasi gangguan tekanan oli yang rendah: yang pertama, ganti tekanan katup filter, ganti pompa oli, perbaiki atau tempel saluran olinya, hilangkan sumbatan pada saluran oli, ganti oli sesuai dengan spesifikasinya, ganti bantalan mesin, ganti filter dan gasketnya. Yang berikutnya yaitu tekanan minyak pelumas tidak teratur. Tekanan minyak pelumas tidak teratur mengindikasikan bahwa tekanan yang ditunjukkan pada meter tekanan berayun tergantung pada kecepatan putaran motor. Ada kemungkinan di dalam karter mulai berkurang minyak pelumas dan
dan saringan minyak pelumas telah tersumbat oleh kotoran. Berikutnya yaitu tekanan minyak pelumas yang terlalu tinggi. Penyebabnya adalah yang pertama yaitu katup tekanan oli terlalu ke dalam atau terjepit. Pegas pengatur katup tekanan oli rusak atau terlalu keras. Saluran oli sesudah unit saklar tekanan tersumbat. Oli terlalu kental. Fungsi mencegah tekanan oli yang berlebihan untuk kembali ke panci oli, termasuk ketika mesin dingin. Mengatasi gangguan oli yang terlalu tinggi. Cara mengatasinya yaitu dengan cara yang pertama, longgarkan katup tekanan oli, ganti pegas katup oli, hilangkan sumbatan pada saluran oli, ganti oli sesuai dengan spesifikasinya, dan penggunaan oli. Dan yang berikutnya yaitu penggunaan oli mesin yang boros. Borosnya oli mesin dipengaruhi oleh kecepatan mesin. Kecepatan mesin yang tinggi akan meningkatkan temperatur, sehingga viskositasnya akan menurun. Oli akan mudah melalui cincin torak dan masuk ke dalam ruang bakar yang selanjutnya oli tersebut terbakar. Kecepatan yang tinggi juga akan meningkatkan gaya sentrifuga, sehingga oli yang ada di dalam karton lebih banyak terlempar ke dinding silinder dan masuk ke ruang bakar. Komponen mesin yang aus. Pemakaian oli akan meningkat. Penyebabnya yaitu adalah cincin torak dan liner silinder mengalami keausan sehingga kemampuan menyapu oli pada dinding silinder berkurang dan oli terbakar. Pada ruang pembakaran, tidak fungsinya sil atau perapat. Sil oli mesin bocor ditandar dengan terjadinya rembesan minyak pelumas atau oli pada mesin. Cara mengatasi kerusakan ini yaitu dengan mengganti sil oli bagian yang bocor atau gasket penggerak pada kepala silinder. Jika yang bocor adalah sil katup, maka ditandai keluar asap putih dari knalpot. Cara mengatasinya yaitu ganti segera bos katup klep dan sil tersebut. Pelumasan mesin oli tidak sesuai ditandai dengan suara mesin kasar. Setelah proses penggantian minyak pelumas atau oli dan perpindahan gigi keras, cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas atau oli yang sesuai dengan anjuran produk. Berikutnya adalah masalah atau gangguan yang sering terjadi pada sistem pelumas minyak pelumas atau oli mesin yang berkurang, kemudian tersisa sedikit di dalam mesin walaupun tidak tampak jelas. Beberapa mililiter berkurangnya, namun ada banyak informasi yang bisa diketahui mengenai kondisi oli mesin hanya dengan melihat olinya. Gangguan terbesar dalam sektor mesin biasanya didahului oleh sistem pelumas yang tidak bekerja secara maksimal. Secara teknis, mesin yang sehat, maka minyak pelumas atau oli di dalamnya tidak pernah berkurang. Oleh karena itu, jika minyak pelumas atau oli mesin berkurang drastis dalam waktu singkat, maka dapat dicurigai adanya kerusakan pada sistem pelumasan. Berikut ini beberapa kemungkinan penyebab dan cara mengatasi gangguan minyak pelumas atau oli mesin yang berkurang yang terasa sedikit di dalam mesin. 1. Sil oli mesin bocor. Sil oli mesin bocor biasanya cara mengatasinya
kerusakan ini yaitu dengan mengganti seal oli bagian yang bocor atau gasket berpak pada kepala silinder. Jika yang bocor adalah seal katup, maka tandai keluar asap putih dari knalpot. Cara mengatasinya, ganti segera bosket katup klep seal tersebut. Pelumas mesin atau oli tidak sesuai tandai dengan suara mesin yang kasar. Setelah perpindahan gigi keras, cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas atau oli mesin yang sesuai dengan anjuran produk. Minyak pelumas yang kotor atau hitam pekat. Pengecekan minyak pelumas oli secara rutin sangat diperlukan untuk mendapatkan kinerja pelumasan yang baik. Pengecekannya cukup mudah. Pengecekannya dilakukan terhadap jumlah dan warna dari minyak pelumas atau oli. Minyak pelumas atau oli yang telah lama digunakan umumnya akan menunjukkan warna yang hitam pekat, hitam gelap. Ada dua penyebab minyak pelumas oli mesin sepeda motor berubah kotor hitam pekat, yaitu sebagai berikut. Minyak pelumas oli mesin jarang diganti. Hal ini tandai dengan minyak pelumas oli mesin yang hitam pekat banyak mengandung endapan kotoran. Hal itu cara mengatasinya dengan cara mengganti minyak pelumas secara rutin dan berkala. Kualitas minyak pelumas oli yang jelek. Keadaan ini ditandai dengan baru beberapa hari ganti minyak pelumas oli mesin, warna oli sudah berubah hitam pekat. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas sesuai dengan standar spesifikasinya, produk yang dianjurkan oleh pabrik sepeda motor tersebut. Tindakan: tidak ada tekanan minyak pelumas. Keadaan tidak teratur mengindikasikan bahwa adanya gangguan pada sistem pelumas. Hal ini tunjukkan tekanan oli yang tidak ada sama sekali. Beberapa kemungkinan dari penyebab gangguan ini yaitu di dalam karter mulai berkurang minyak pelumas, saringan minyak pelumas sedikit, pompa minyak banyak melekat kotoran, mesin tidak dapat di-starter tetapi tekanan minyak pelumas tetap atau tidak ada tekanan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan timbulnya gangguan. Gangguan berupa mesin yang tidak dapat di-starter tetapi tekanan oli tetap, yaitu sebagai berikut. Minyak pelumas terlalu rendah. Cara mengatasinya adalah ganti minyak pelumas dengan minyak pelumas yang sesuai. Komponen-komponen pompa. Cara mengatasinya adalah bongkar dan periksa komponen-komponen pompa. Bila mengalami hausan, lebih baik diganti. 6. Saringan oli tersumbat. Saringan oli tersumbat, cara mengatasinya adalah ganti saringan oli. Katup berpengaruh tekanan oli rusak. Cara mengatasinya adalah bongkar katup pengatur tekanan oli dan ganti jika rusak. Alat pengukur tekanan oli yang rusak. Packing atau seal yang berhubungan dengan saluran minyak pelumas bocor. Cara mengatasinya adalah ganti packing atau seal dengan baik. Minyak pelumas terlalu sedikit. Cara mengatasinya adalah tambah minyak pelumas sesuai kebutuhan. Ada dua cara mengatasi penyebab ini, yaitu sebagai berikut. Buka sending unit dan hidupkan mesin. Apabila oli memancar, berarti alat pengontrol rusak. Periksa sistem pengontrol tekanan oli, perbaiki atau ganti jika rusak. 7. Pada waktu mesin beroperasi, tekanan oli berkurang. Kemungkinan yang dapat menyebabkan gangguan ini yaitu sebagai berikut.
Kekentalan minyak pelumas berkurang karena mesin terlalu panas. Cara mengatasinya adalah periksa mesin, setel sistem pengapian, dan perbaiki sistem bahan bakar. Kerusakan pada bantalan, cara mengatasinya adalah bongkar mesin dan perbaiki. Tutup pembuangan oli bocor, cara mengatasinya adalah perbaiki tutup pembuangan oli. Seal pada poros engkol bocor, cara mengatasinya adalah ganti seal poros engkol. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.